Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Mahmudah, NIM E2019+40 dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI, tentang ekonomi terbuka dalam perspektif Islam, yaitu ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor ini terdiri atas rumah tangga, rumah produksi, negara, dan luar negeri. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara dan hampir seluruh dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan menganut dalam perdagangan internasional dapat memicu ekonomi nasional karena akan memperkuat pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Konsekuensi dalam perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat atau di pasar barang, 2. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan yang ketiga harga barang atau jasa. Perusahaan menjadi faktor produksi bagi rumah tangga, sehingga itu menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Perusahaan memberikan pajak kepada pemerintah, dan itu menjadi pendapatan kepada pemerintah. 3. Rumah tangga memberikan pajak kepada pemerintah, yaitu merupakan pajak individu, itu juga merupakan pendapatan bagi pemerintah. 4. Pembelanjaan rumah tangga kepada perusahaan, itu menjadi pendapatan bagi perusahaan. 5. Rumah tangga mengimpor barang atau alat-alat produksi kepada luar negeri, itu menjadi pendapatan luar negeri. 6. Luar negeri mengekspor kepada perusahaan, itu menjadi pendapatan perusahaan. 6. Rumah tangga menabung kepada institusi keuangan. Yang ketujuh, institusi keuangan meminjam atau menaruh pinjaman kepada penanaman modal, dan penanam modal menjadi investasi kepada perusahaan. Komponen pengeluaran agregat. Pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, yaitu CDN. Investasi perusahaan, I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, itu G. Yang selanjutnya ekspor, X, dan impor, M. AE sama dengan CDN plus 1 plus G plus dalam kurung X min N tutup kurung. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. 1. Apakah barang itu sangat diperlukan atau tidak oleh luar negeri? 2. Mutu barang. 3. Cita rasa masyarakat luar negeri. 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Lalu, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat, AS, terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, Y, serta barang yang diimpor luar negeri, Y, dan persamaannya AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat, AE, meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, CDN, investasi swasta, I, pengeluaran pemerintah, G, ekspor, X, dan pengeluaran atas impor, M. Persamaannya AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri, CDN, dan pengeluaran atas barang-barang impor, M. Persamaannya yaitu C sama dengan CDN plus M. Hingga persamaan di atas, AE dapat disederhanakan menjadi
AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Singkatnya, keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu atau YD sama dengan Y min T. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T. Terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, percayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Itulah review dari saya. Menurut tanggapan saya, video yang dikirimkan oleh Bapak Abdul Wadud selaku dosen saya itu sudah cukup jelas karena saya dapat memahami dengan mudah. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.